waktu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pujianto MPD selaku dosen mata kuliah pengajaran BIPA serta teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 7. Namun sebelum kami mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Septianda Fardita, yang kedua ada Amalia, yang ketiga ada Ardita Triseptiani, yang keempat ada Iva Nurzakiah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Murdianti Nursamsiah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 7, bahan ajar pengajaran BIPA. Adapun materi yang ingin kami sampaikan yaitu bentuk-bentuk bahan ajar BIPA. Yang pertama, cetak, yang kedua, audio-visual, yang ketiga, audio, yang keempat, visual, dan yang terakhir ada multimedia. Perkenalkan, nama saya Iva Nurzakiah. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang bentuk-bentuk bahan ajar pengajaran BIPA. Yang pertama yaitu bentuk cetak. Bahan ajar pembelajaran BIPA dalam bentuk cetak adalah segala bahan yang berisi informasi dan juga materi pembelajaran yang kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, leaflet, dan juga wall chart. Bahan ajar BIPA dengan bentuk cetak ini memiliki fungsi sebagai panduan belajar bagi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan baik, terstruktur, dan juga terarah. Bahan ajar dalam pengajaran BIPA dengan berbentuk cetak sangat memudahkan bagi pengajar dan juga pembelajar dalam proses belajar mengajar. Misalnya seperti buku. Banyak sekali jenis buku BIPA yang dapat dijadikan sebagai acuan dan juga sumber belajar dengan memperhatikan level atau tingkatan pembelajarnya, sehingga materi pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kemampuan serta pengetahuan peserta didik. Kemudian di dalam buku juga terdapat latihan-latihan soal sehingga dapat mengetahui kemampuan dan juga kemajuan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan juga terorganisir. Bahan ajar BIPA audio visual. Audio-visual adalah bahan ajar yang mengkombinasikan antara suara dengan gambar dan dapat bergerak seperti video menggambarkan suatu animasi ataupun suara secara bersamaan. Pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat mengefektifkan kemampuan alat indera serta dapat menggerakkan sensorik peserta didik ataupun penutur asing, sehingga akan mudah menangkap sebuah materi yang ditampilkan dalam video tersebut. Selanjutnya, contoh bahan ajar audio visual. 1. Video. Video yaitu sebuah media yang bisa memperlihatkan gambar disertai suara yang tampil pada saat yang bersamaan. Yang kedua, film. Media audio visual yang memperlihatkan gambar serta suara secara bersamaan, terdapat suatu pesan atau makna. Film juga dipergunakan sebagai hiburan ataupun media pembelajaran. Murdianti Nursamsiah akan membahas tentang bentuk-bentuk bahan ajar pengajaran BIPA pada audio. Audio merupakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat tertangkap oleh telinga manusia, getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali atau 20 detik. Contohnya seperti kaset dan radio.
Semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh peserta didik. Untuk menggunakannya, harus menggunakan alat. Melalui audio, peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan mampu menarik perhatian dalam hal menyimak. Melalui suara-suara yang diperdengarkan, baik berupa kata-kata, musik, maupun efek suara. Audio dapat membantu peserta didik dan pendidik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan media tersebut dapat menumbuhkan minat, motivasi belajar, dan keterkaitan peserta didik terhadap materi pembelajaran, serta sekaligus untuk menghilangkan rasa jenuh dan mudah beralih perhatian. Misalnya pada contoh kaset dan radio, di mana yang keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal atau bisa disebut bunyi-bunyian dan vokalisasi. Perkenalkan, saya Alvina Septianda Fardita yang akan menjelaskan lebih rinci tentang bahan ajar BIPA berbentuk visual. Dalam KBBI sendiri, visual berarti dapat dilihat dengan indera penglihatan, itu artinya dalam pelajaran ini kita akan berfokus pada penglihatan dalam belajar. Bahan ajar berbentuk visual dapat menyajikan gambar, foto, kombinasi teks dan gambar, grafik, dan lain sebagainya untuk menarik minat dan perhatian peserta didik dalam belajar. Untuk itu, mari kita gunakan contoh. Ada 2 contoh. Gambar pertama, cara pembuatan Taiti dan bahan-bahannya. Yang kedua, cara pembuatan dimsum dan bahan-bahannya. Mari kita fokus ke gambar pertama. Banyak informasi yang bisa kita temukan. Dari informasi ini, kita dapat meminta peserta didik untuk menjelaskan bagaimana cara membuat Taiti, bahan-bahannya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat Taiti, dan lain sebagainya. Dari hal itu, kita dapat melihat sejauh mana kemampuan peserta didik. Bahan ajar multimedia merupakan bahan ajar yang menggunakan beberapa media yang kemudian berkolaborasi menjadi satu, baik itu berbentuk teks seperti PowerPoint, animasi, gambar, video, audio, game, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik yang digunakan pengajar dan pembelajar. Bahan ajar multimedia lebih disukai pelajar maupun pengajar karena pembuatannya sangat mudah, praktis, tidak memakan waktu terlalu lama, dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Dan penyajian materi akan lebih bervariasi serta tidak membosankan. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar siswa, terlebih pada siswa yang memiliki minat belajar yang rendah. Oleh sebab itu, multimedia ini dijadikan bahan untuk pengajaran yang tepat, terlebih dalam pembelajaran BIPA. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, bahan ajar multimedia sangat penting digunakan, karena dengan menggunakan bahan ajar multimedia, pembelajar dapat melihat contoh sebuah peristiwa yang dimaksudkan dalam pembelajaran tersebut, melalui video maupun animasi. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia dapat mudah dipahami, mudah diserap, dan mudah diingat oleh pembelajar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan semoga apa yang kami sampaikan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah